Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Dwi Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Microsoft Word. Berikut presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar aplikasi komputer dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Di sini saya akan membahas tentang sistem komputer, komponen sistem komputer, cara kerja sistem komputer, jenis sistem komputer, perkembangan teknologi komputer, penerapan sistem komputer pada kehidupan sehari-hari. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, dan penggunaan atau brainware yang bekerja sama untuk memproses data dan menghasilkan informasi yang berguna. Dimulai dari CPU sebagai Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah data untuk perangkat lunak. Apa itu input? Input adalah perangkat untuk memberikan masukan, contohnya seperti mouse dan keyboard. Apa itu output? Output adalah perangkat untuk memberikan luaran, contohnya seperti monitor dan speaker. Memori adalah tempat penyimpanan data dari CPU dikeluarkan ke kedua. Komponen sistem komputer. Komponen sistem komputer itu ada 3, yaitu ada hardware, software, dan brainware. Hardware adalah perangkat keras sebagai bahan input dan output, sedangkan software perangkat lunak sebagai aplikasi untuk menjalankan perangkat keras input dan menghasilkan output. Brainware pengguna atau pemakai untuk memberikan instruksi pada sebuah inputan. Hardware perangkat keras sebagai bahan input dan output. Di sini hardware itu kita punya laptop. Apa itu laptop? Laptop adalah komputer portable yang dirancang untuk digunakan di berbagai lokasi dengan mudah. Laptop memiliki semua komponen utama komputer desktop seperti prosesor RAM, penyimpanan layar, dan keyboard, tetapi dalam bentuk yang lebih ringkas dan ringan. Hardware di sini kita punya contoh webcam. Webcam adalah kamera digital kecil yang terhubung ke komputer atau perangkat lain untuk menangkap gambar dan video secara real time. Di sini juga kita ada monitor. Monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar, video, atau informasi dari komputer. Dan di sini juga ada CPU atau bisa disebut Central Processing Unit, adalah pemrosesan utama dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai otak komputer. Ada printer. Di sini ada jenis-jenis printer ya. Ini kemudian ada flash disk, ciri-ciri flash disk, hardware modern, hardware modem, contoh-contoh modem. Kalian bisa lihat di sini ya materinya. Speaker, hardware, contoh speaker, hardware. Di sini keyboard. Ini ada contoh-contoh keyboardnya. Dan ada mouse. Kemudian ada headphone. Kemudian ada joystick. Kedua ada software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan program data dan instruksi yang memungkinkan perangkat keras hardware untuk berfungsi. Jenis software. Jika ada brainware. Brainware atau pengguna adalah istilah yang merujuk pada orang atau individu yang menggunakan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software untuk tujuan tertentu. Yang kedua, cara kerja sistem komputer. Cara kerja sistem komputer itu input masukkan data dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, atau scanner. Processing data yang telah dimasukkan atau proses oleh CPU. Bantuan RAM. Output ruang pemrosesan data ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor, speaker, atau printer. Di sini ada jenis-jenis komputer. Kalian bisa baca ya guys di situ. Ini komputer pribadi, komputer server, superkomputer. Kemudian ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di zaman sekarang itu udah sangat luas ya guys. Jadi seperti ini ada satu komputasi awan atau cloud computing, sebuah cerdasan buatan atau artificial intelligence, komputer kuantum, Internet of Things atau
IoT. Kemudian ada penerapan sistem komputer pada kehidupan sehari-hari. Bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, komputer dimanfaatkan sebagai media pembelajaran jarak jauh, penerimaan mahasiswa atau siswa baru. Bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, sistem komputer berfungsi sebagai alat untuk menganalisa bagian organ tubuh manusia, menentukan obat yang tepat, dan masih banyak lainnya yang bisa dimanfaatkan melalui sistem komputer. Bidang bioteknologi. Pada bidang bioteknologi dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur ketelitian yang lebih tepat, cepat, dan akurat untuk memudahkan eksperimen observasi, mengkalkulasi, serta mencatat hasil penelitian. Bidang militer. Pada bidang militer, sistem komputer dimanfaatkan untuk mengontrol pesawat terbang dan pesawat angkasa yang berfungsi mengontrol sistem penerbangannya. Pada bidang industri, komputer dimanfaatkan sebagai alat untuk mengontrol mesin produksi untuk menghasilkan produksi yang tepat, efisiensi dan efektif. Bidang niaga. Pada bidang bisnis atau niaga, komputer dimanfaatkan sebagai media untuk jual beli barang dan juga sebagai transaksi pembayaran, contohnya transaksi pembayaran. Kesimpulan dan membahas tentang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua, kita di sini akan membahas tentang software. Apa itu software? Software atau biasa disebut dengan perangkat lunak merupakan suatu pemrograman komputer yang bertugas sebagai penghubung atau interaksi antara user dengan hardware. Di sini ada beberapa jenis-jenis software. Kalian bisa baca di sini. Apa itu firmware? Firmware merupakan software yang mempunyai hak cipta gratis dan dapat digunakan tanpa mempunyai batas waktu. Shareware merupakan software yang telah disediakan oleh pengguna tanpa harus membayar secara uji coba dan lebih sering terjadi pembatasan oleh kombinasi fungsi, ketersediaan, ataupun kenyamanan. Firmware merupakan aplikasi yang mengarah kepada software yang disimpan di dalam ROM. Free software merupakan perangkat lunak yang secara bebas digunakan oleh siapapun serta diubah dan disalin atau tanpa modifikasi atau beberapa keharusan yang harus memastikan bahwa pengguna-pengguna berikutnya akan menikmati kebebasan yang sama. Open sourceware merupakan jenis software yang dimana kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, dikembangkan, diubah, ditingkatkan, serta untuk keserbaluaskan. Malware merupakan perangkat lunak dibuat untuk merusak sistem komputer. Software dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pemrograman aplikasi seperti Microsoft Windows, sistem operasi dan atau operating system seperti Microsoft Windows, bahasa pemrograman seperti Pascal, bahasa rakitan. Di sini ada beberapa contoh software aplikasi ya guys. Di sini ada Microsoft Office, multimedia, dan ini ada internet. Aplikasi Office ini adalah perangkat lunak pada aplikasi perkantoran yang paling umum, yaitu merupakan pemrosesan kata dan pemrosesan tabel. Ini ya guys. Fungsi yang digunakan adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian di suatu range dalam pada satu kolom tertentu, atau fungsi lainnya seperti pencarian nilai rata-rata maksimal minimal. Aplikasi multimedia pada saat ini sangat banyak dan beragam. Disebut multimedia karena selain dengan penggunaan media teks, aplikasi ini berfungsi untuk memproses atau menampilkan dalam bentuk lain seperti bentuk gambar, suara, dan film. Aplikasi internet merupakan suatu protokol yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu orang atau mesin dengan pihak lain yang berjauhan. Terima kasih. Di materi ketiga ini kita membahas tentang Microsoft Office Word. Microsoft Office Word adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan kata pada produk Microsoft. Kita ketahui bahwa Microsoft Word dapat melakukan hampir seluruh aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan kata atau word processing, misalnya untuk membuat dokumen, laporan, surat, amplop, serta pekerjaan lainnya. Di sini dengan cara membuka Microsoft Office. Pertama, kita klik tombol start pada kiri bawah, all program, terus Microsoft Office, pilih Microsoft Office Word. Seperti ini. Office, terus Microsoft Word. Antar muka Microsoft Office. Title bar atau disebut baris judul, yaitu yang menampilkan informasi mengenai nama file dan program aplikasi yang sedang kita gunakan. Antar muka Microsoft Office Word. Quick Access Toolbar, yaitu untuk menampilkan tombol pada menu shortcut yang sering dipakai oleh user. Menu bar dan ribbon atau toolbar untuk menampilkan suatu menu dan tools yang dipakai untuk memanipulasi dokumen kerja yang digunakan. Status bar berfungsi untuk menampilkan informasi pada dokumen kerja, misalnya halaman yang digunakan dan banyaknya karakter yang telah diketik pada dokumen kerja. Color bar ini berfungsi untuk menampilkan jarak dari suatu margin yang ada pada dokumen kerja, baik itu horizontal atau
vertikal. Scroll bar berfungsi sebagai alat bantu untuk menggeser halaman pada dokumen kerja baik itu secara horizontal atau vertikal. Scroll bar berfungsi sebagai alat bantu untuk menggeser halaman pada dokumen kerja baik itu secara horizontal atau vertikal. Ini membuat dokumen Microsoft Office Word. Kita klik file, terus kita ke menu, terus blank dokumen. Jika sudah kita membuat, lalu kita klik file, terus save as. Kemudian kita ketik nama dokumen yang ingin disimpan, kemudian save. Untuk membuka filenya, kita ke file, kemudian open, kemudian cari dokumen yang sudah kalian simpan. Untuk memprint itu kita ke file, terus info, kemudian ke print. Memprint dokumen, terus kita ke print, kemudian print and extract. Menutup dokumen, ke file, info, terus ke exit. Mengelola margin dan page seperti di gambar ya guys. Seperti ini untuk ribbon fontnya. Ini kalian bisa mengubah huruf, membesar kecilkan huruf. Terus ada kalian bisa tebelin, miringin garis bawah seperti itu. Ribbon paragraf ini menentukan kita mengetiknya dari sebelah sisi, sebelah kiri, tengah, pinggir kanan, atau tengah-tengah sama rata. Terima kasih. Untuk pertemuan 4 ini masih melanjutkan ke teman 3 ya guys. Watermark ini dapat menandai tanda atau ciri khas pada dokumen. Page color itu pemberian warna pada halaman. Page border menampilkan ukuran atau baris tepi. Indent memberikan batasan pada tulisan. Spacing memberikan jarak antara tulisan atas dengan tulisan bawah. Position menempatkan suatu objek pada dokumen. Word text menyatukan gambar dengan teks agar seragam. Bring forward untuk menyelaraskan objek yang satu dengan objek lainnya. Send backward menetapkan atau memindahkan objek agar dapat berpindah ke depan atau ke belakang. Selection pane pemilihan panel yang ada pada objek. Align untuk memposisikan objek bisa di atas, bawah, kiri, dan kanan. Group menyatukan beberapa objek menjadi satu atau kelompok atau grup. Rotate perubahan rotasi objek bisa 90, 60, 180, 360 derajat sesuai dengan kebutuhan. Button yang ada pada tabel of content terdiri dari 3 buah, yaitu update text dan update tabel of content. Ini ada penjelasannya. Icon selanjutnya yang ada pada group notes ini, pengelola referensi teks group ini punya layout di bagian kanan bawah. Show notes, next note, dan insert and ini untuk penjelasannya. Selanjutnya ada citation dan bibliografi dapat melakukan fungsi ini. Ada style, bibliografi, and citation, manage search. Ini untuk penjelasannya. Untuk grup caption memiliki 4 icon, ada insert caption, insert table of figure, update table, dan cross reference. Berikut untuk penjelasannya. Kalian bisa lihat di sini aja. Kemudian ada group index memiliki 3 menu, ada mark entry, index, insert index, dan update index. Ini untuk penjelasannya juga ya guys. Tabel of authorities adalah dapat menampilkan tabel otoritas pada dokumen. Mark citation dapat melakukan penandaan atau kutipan yang dipilih ke tabel authorities. Insert tabel of authorities memberikan atau memasukkan tabel authorities atau dapat kutipan. Update tabel untuk update terbarukan dapat membawa pengutipan yang pernah diambil. Create penggunaan amplop surat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Ini untuk penjelasannya, penjelasan envelopes dan label. Kemudian ada start mailing manager, pembuat surat secara otomatis. Ini kita bisa start
ini kita ke Style Manager, terus select Receipt Plans, kemudian kita edit Receipt Plans, write and insert field, memeriksa surat pos, pengeditan, penulisan, dan lain-lain dapat dilakukan pada menu ini. Highlight major field, address block, writing lines, insert match file, ada rules. Situ ada penjelasannya ya guys. Kemudian ada match field, kemudian update labels. Ini review result ribbon group memiliki fungsi untuk melihat sementara sebelum di print. Ini ya untuk melihat kepada siapa kalian mengirim atau mau mengirim. Review result untuk melihat data yang sudah kita buat apakah sudah sesuai atau. Berikut adalah beberapa fitur yang tersedia pada menu selidiki. Proofing ribbon group koreksi merupakan melakukan pengoreksian tulisan dan memberikan komentar pada saat review. Status spelling dan grammar ejaan dan tata bahasa. Icon untuk memeriksa kesalahan tata bahasa ejaan. Thesaurus menemukan keamanan kata atau menampilkan penampilan saran untuk kata yang dipilih. Word count, jumlah kata, simbol perintah untuk menghitung atau menampilkan halaman kata karakter dengan atau tanpa spasi paragraf dan baris bahasa. Bahasa digunakan pengucapan dan pengucapan teks yang dipilih. Sini kalian baca aja ya guys. Ini. Kemudian ada di sini ada translate, dapat melakukan penerjemahan ke bahasa yang kita pilih. Di language memilih bahasa yang kita mau. Comment. New comment memberikan komentar pada dokumen lembar kerja. Delete melakukan penghapusan komentar yang telah dibuat. Previews dapat melakukan perpindahan pada halaman sebelumnya. Next dapat melakukan perpindahan pada halaman selanjutnya. Show comment menampilkan komentar yang sudah dibuat. Track change, pelacakan dokumen dapat dilakukan melalui menu ini. Simple markup dapat memberikan penampilan secara vertikal pada margin. Show markup, penghapusan penyisipan komputer maupun pemformatan dalam memberikan tanda checklist untuk memperlihatkan item yang dipilih. Review pen menampilkan semua catatan ada pada halaman dokumen. Accept atau persetujuan dapat melakukan persetujuan penggunaan komentar pada halaman kerja. Reject atau penolakan dapat melakukan penolakan penggunaan komentar pada halaman kerja. Previous button untuk kembali pada catatan halaman kerja sebelumnya. Next button agar bisa ke dokumen yang akan datang. Compare, perbandingan halaman dokumen kerja satu dengan halaman kerja yang lain. Combine, penggabungan ini bisa lebih dari 2 atau 3 dokumen. Block author, membuat penulis tidak dapat melakukan edit atau format lain pada dokumen yang telah kita buat. Restrict editing, pembatasan untuk menggunakan yang melakukan editing. Hide ink, itu tampilan atau hilangkan komentar yang berupa tulisan pada lembar kerja. Delete all ink in dokumen, penghapusan tulisan pada lembar kerja. Di sini ada read mode ditampilkan fungsi itu ya. Kemudian ada print layout, kemudian ada web layout, outline, draft, halaman konsep. Kemudian ada column width, page color, line focus, syllabus, read aloud. Kemudian ada vertical, side by side. Kemudian di sini juga ada ruler, bright lines, dan navigation pen. Dan di sini juga ada zoom 100%, one page, multi page, page one. Kemudian di sini juga ada new windows, arrange all, split, view side by side, synchronous scrolling, reset windows position, switch windows. Macros, di sini juga ada macros. Di sini ada share point juga. Dan ada properties. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 5 ini kita akan membahas tentang bullets enabling dropcat and line. Bullet merupakan suatu fungsi yang memberikan sebuah tanda lingkaran atau biasa disebut bullets di setiap paragraf sebelum kita memulai tulisan pada dokumen. Numbering itu yaitu dengan memberikan urutan pada setiap paragraf tulisan kita sesuai dengan nomor yang kita inginkan. Cara mengganti bullet itu, kita blok tulisan
yang nanti akan kita ganti dengan tanda bullets. Kemudian lalu pilih tab home pada menu ribbon, lalu klik tombol drop down pada tombol bullet yang ada di menu group. Lalu muncul kotak pilihan dari bullet library, lalu pilih bullet yang samping noun ini. Untuk define bulletnya, kita ke blok tulisan, nanti ganti tanda bulletsnya, lalu pilih tag home juga. Kemudian di sini kita pilih define new bullets, kemudian simbol, lalu pilih bullet yang kita inginkan. Ini untuk define new bulletsnya seperti ini. Sini juga ada beberapa. Drop cap merupakan huruf atau disebut juga kata pertama yang berada di dalam paragraf yang ditampilkan besar. Cara membuat drop cap itu pilih menu page layout, terus tentukan batas ketepian dokumen, tentukan posisi dokumen, tentukan ukuran kertas, pilih jumlah kolom yang akan kita gunakan. Seperti ini ya. Kita ke layout, terus kita ke kolom, kita ke yang misal ke 2, 3 atau left and right. Kemudian line spacing seperti ini. Untuk line spacing adalah untuk mengatur jarak baris dengan baris yang ada pada paragraf teks dan disesuaikan dengan keinginan user. Di pertemuan 6 ini kita membahas tentang pengelolaan tabel. Definisi tabel, sebuah baris yang bertemu dengan kolom diberikan keterangan sel. Tabel merupakan kumpulan dari berbagai sel. Langkah-langkah membuat tabel itu: buka Microsoft Word, kemudian kita ke insert, terus ke tabel. Terus untuk di bagian membuat tabel ini 3 kali 3 tabel, 3 ke kanan, 3 ke bawah. Ini untuk ini ya guys. Untuk mengatur garis table border itu kita blok tabel, kemudian klik paragraf, pilih border, alt border, oke. Seperti ini. Kalau kalian mau pakai alt border, penjelasan border kalian bisa baca di sini ya guys, yang mengatur desain border. Itu desain border seperti ini. Kita ambil desain, terus ke shading, terus border styles. Ini untuk menebalkan border yang ingin kalian mau. Bordernya ingin setebal apa? Seperti ini. Terima kasih. Untuk pertemuan 7 ini kita akan membahas membuat surat otomatis dengan mail. Pengertian mail merge. Mail merge merupakan aplikasi dalam surat menyurat yang sudah disediakan oleh sebuah aplikasi yang digunakan untuk menulis di dalam komputer. Ini contoh mail merge seperti ini. Langkah-langkahnya itu, pertama kita buat 2 dokumen, kemudian siapkan master dokumen Word, dan siapkan Excel untuk database-nya ya. Kemudian buka Word, pilih menu mailings, kemudian select reception. Ini sebelumnya kalian tulis sesuatu dulu, seperti yang ada di contoh ini. Kalian ketik seperti yang di contoh ini ya guys, di Microsoft Word. Kemudian kita ke mailings, ke select reception, terus use exit slice, pilih file database Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sebelumnya di sini kita buat database-nya dulu di Excel. Nah, database yang di Excel itu ada di sini ada berikan nama, buat nama Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Itu untuk nilai-nilainya kita pertama buat di Excel dulu, kemudian kita kepilih mailings, menu mailings tadi ya. Kemudian pilih sheet 1, isi data sesuai dengan kebutuhan, pilih review result untuk melihat hasilnya. Nah, di sini untuk database yang saya bilang tadi, di sini untuk langkah-langkahnya, ke mailing, terus use existing list, kemudian ke database ya, ke sheet 1 yang kita simpan tadi, terus open, kemudian kita ke sheet 1, terus oke. Isi data sesuai kebutuhan. Kami ingin isi seperti nomor, name, kita ke manage juga, ke insert match file. Ini kita insert match file, terus kita setelah sudah kita masukin satu-satu seperti nama di
di bagian nama, terus Microsoft Word ke Word, Excel ke Excel, PowerPoint ke PowerPoint. Kalau ingin melihat, kita ke review result ya guys, maka akan muncul yang sebelumnya seperti ini, jadi sudah ada nama dan nilainya seperti itu ya guys. Ini untuk langkah-langkah membuat mail match seperti ini. Membuat mail match itu kita ke finish match, terus ya. Terima kasih. Untuk pertemuan 8 ini saya akan untuk pertemuan 8 ini kita akan membuat makalah dengan rapi. Apa itu makalah? Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu. Makalah mempunyai sistematika yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan atau penutup. Membuat nomor halaman otomatis itu merupakan penggunaan nomor otomatis yang paling digemari oleh banyak orang. Kita untuk itu sebelumnya kita ke tombol insert, kemudian kita ke page number, kemudian kita kemudian kita bagian ke top of page seperti ini. Ini untuk numbering ya guys, numbering halaman. Kalian pilih sesuai yang kalian mau di pinggir kiri, tengah, pinggir kanan, atau yang lainnya. Untuk button of page juga sama. Kemudian kita kemudian ke page margin seperti ini juga ada. Kemudian current position juga seperti itu. Format sini juga ada, kita buat otomatis. Membuat daftar isi otomatis, sebelumnya kita klik dulu ya, klik secara otomatis dulu, klik secara manual dulu di Microsoft Word, terus kita ke bagian reference, terus ada edit text, terus kalian pilih level yang kalian sesuaikan ya. Terus kemudian akan jadi seperti ini guys. Kemudian kita update page number only, update internet table. Untuk daftar gambar otomatis itu kita masukkan gambar yang mau kita masukkan, kemudian kita pilih apa sih, kemudian kita insert caption, klik kanan, kemudian insert caption, terus ke new label, buat label baru ke contoh gambar, klik menu home, style caption, modify untuk merubah warna tulisan dan lain-lain, klik insert table of figures untuk menampilkan daftar gambar otomatis seperti ini guys. Caption, terus figure, oke, terus kita ke new label, oke, terus seperti itu. Ini guys captionnya kita modif, kemudian ini kita oke aja, kemudian kita ke insert table of figures, kemudian ini juga kita oke aja. Ini untuk daftar pustaka ya guys, kita pilih kita ke reference, kemudian ke minute search, terus klik new, pilih sumbernya, klik new, terus pilih sumbernya, kita ketik out title, year, city, publishernya ya, terserah kalian, seperti contoh ini contohnya ya. Kemudian kita oke aja, kemudian setelah itu kita close, lalu kita ke reference, kemudian ke insert caption, bibliografi, terus kita ke sini, kita klik ini, kita klik nama yang sudah ada di insert caption, maka akan muncul seperti ini. Terus untuk bibliografi kita klik yang paling atas, maka akan jadi seperti ini guys. Terima kasih.